Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Walid Ulung, NIM 19233001 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SE MSc AK. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang produk hukum pemeriksaan pajak. Di mana yang pertama yaitu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB merupakan surat yang juga dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda, serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak terutang. Ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang nilainya masih tidak dibayarkan atau terutang. Yang kedua, surat tidak diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan juga sudah diberi teguran secara tertulis. Yang ketiga, apabila dari hasil pemeriksaan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau pajak pertambahan nilai PPN. Yang keempat, apabila wajib pajak menghindari kewajiban pemeriksaan pajak atau tidak membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Produk hukum pemeriksaan pajak yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, di mana SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ketentuan penerbitannya yang pertama, apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Yang kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang notabene tidak sewajarnya untuk dilakukan. Yang ketiga, apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang lebih rendah. Produk hukum pemeriksaan pajak yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, di mana SKPN sendiri adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027, SKPN diterbitkan guna untuk satu, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Produk hukum pemeriksaan pajak yang keempat yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, di mana SKPLB sendiri adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Yang kelima, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika yang pertama, pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu dan tidak mengisinya secara lengkap. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.